Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Sora mau sapa untuk yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum subscribe, kenalkan aku Sora. Semoga YouTube channel ini bisa jadi salah satu channel favorit kamu. Jangan lupa untuk di subscribe karena dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Sora doain ya subscribe Sora banyak banget rezekinya. Oke, kita hari ini akan membaca ya dengan tema yang ya sosokmu membuat dia kagum. Kenapa sih sosok kamu bisa membuat dia kagum? Ya, kita akan lihat yuk siapa orang ini dan bagaimana dia mengagumi kamu. Kita akan lihat ya. Semoga hari ini bisa jadi energi yang positif. Oke, hari ini kita mulai dengan energi yang berwarna biru. Ya, kalau Sora lihat di sini, ya dari awal kalian itu memang berkenalan itu dari sekedar obrolan-obrolan, ya. Kalau yang Sora lihat ada obrolan-obrolan yang langsung terasa nyaman, ya. Intuisi kalian itu seperti langsung kok aku langsung berkomunikasi sama orang ini seperti tidak merasa asing. Ya, dan langsung bisa menjadi diri apa adanya. Jadi tidak perlu adanya jaim-jaiman. Jadi ciri-cirinya adalah kamu sesuaikannya apakah ini orang lama atau sedang jalan sama kamu atau orang yang belum akan ketemu nanti atau mungkin ini tidak harus pasangan, bisa saja mungkin teman ya atau siapapun itu. Ya, tapi di sini langsung terasa nyaman dan menjadi diri apa adanya ya. Jadi nggak jaim, langsung ya udah apa adanya aja. Dalam berkomunikasi juga apa adanya, membuat satu perasaan nyaman. Kalau Sora lihat di sini dari komunikasi yang terjadi di antara kalian, langsung ngobrolnya tuh langsung tektok, ngobrolnya tuh langsung nyambung gitu ya. Nah, di sini ya bisa saja ya kamu sudah punya mimpi atau dia sudah punya mimpi atau firasat ya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan ketemu sama seseorang. Ya, jadi orang ini tuh kenapa merasa familiar sama kamu ya. Dia merasa seperti mungkin ya tidak harus berbentuk wujudnya kamu ya, tapi dalam artian gini loh, ciri-cirinya gitu loh ya. Dia sudah bermimpi ya, atau kamu juga mungkin sudah bermimpi atau merasa kayak nggak asing lagi ya untuk melihat orang ini. Jadi sebelum kamu kenal sama orang ini, kamu sudah mendapatkan, beberapa dari kalian sudah mendapatkan mimpi, petunjuk-petunjuk kalau kamu mungkin akan ketemu sama orang yang kayak gini nih gitu loh ya. Kenal sama orang yang seperti ini nih, ciri-ciri ya, tidak seorang nggak ngomong tampilannya ya. Misalnya contoh ya, kamu tiba-tiba dalam mimpi kamu ketemu sama orang asing lagi ngobrol, kamu nggak kenal orang itu siapa gitu lah, tapi ternyata kok pas ngobrol langsung nyambung. Nah, ternyata di kemudian hari kamu bertemu dengan sosok yang sama seperti di mimpi kamu. Ciri-cirinya ya, tidak harus tampilan fisiknya. Oke. Dan kamu sama dia itu berkenalan tuh banyak yang kayak nggak kayak tiba-tiba aja kenalannya gitu loh ya, seperti kayak satu kebetulan dan satu keberuntungan bisa saling mengenal ya. Jadi sebenarnya bukan yang kayak diniatin untuk kenalan kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak seperti pas ada kesempatan berkenalan. Kitchen. Nah, di sini ya, kalau Sora lihat ya, kalian itu ini kan kitchen tuh kan tempat membuat masakan ya. Nah, bisa saja kalian memang mungkin suka makan bareng atau kalian justru suka masak bareng. Kegiatan yang berhubungan dengan dapur. Jadi masak atau makan ya. Kalau Sora di sini kan membuat makanan, atau ini bisa juga ada hubungannya dengan kamu yang mungkin berusaha di bidang makanan atau dia berusaha di bidang makanan atau minuman atau membuat makanan atau minuman atau justru membuat dapurnya sendiri, peralatan-peralatan di dapur, elektronik dapur gitu ya. Yang berikutnya Waning Moon ya. Nah, kalau Sora lihat di sini ya, orang ini juga merasa ya dia kenal sama kamu itu banyak membuat dia introspeksi diri ya. Jadi diri kamu itu membuat dia itu merasa kayak banyak hal yang dari obrolan kalian, dari omongan kalian, itu dia banyak merasa mendapatkan kayak perenungan untuk lebih banyak berpikir secara lebih dewasa dan lebih mendalam ya. Jadi kayak banyak introspeksi diri gitu loh ketika banyak ngobrol sama kamu dan berkomunikasi sama kamu ya. Dan kalian itu bisa saja saling mendukung untuk mimpi-mimpi kalian supaya bisa tercapai. Jadi di sini ada komunikasi untuk saling mendukung untuk menggapai mimpi, reaching the dreams. Oke. Kita mau lihat lebih lanjut untuk ciri-ciri dia ya.
Yang pertama house ya. Orang ini ya bisa saja tadi yang Sora sudah bilang memang bekerja dalam industri yang berhubungan dengan perumahan ya, atau memang orang rumahan ya, atau memang family person. Orangnya juga kalau Sora lihat senang mencari sebuah kenyamanan dan kamu merasa mungkin ya sama dia tuh langsung feel like a home, langsung merasa kayak nyaman ya. Dan clovers. Sora lihat orangnya di sini rajin ya, eager untuk nyari finansial tuh, mau uang dikit mau uang banyak, rajin banget nyari kesempatan untuk bisa cari uang tambahan. Jadi mungkin ada yang beberapa punya kerjaan lebih daripada satu ya, ada sampingan lain karena dia mau meskipun dikit-dikit yang penting jadi bukit, yang penting jadi cuan ya. Birds ya. Dia cukup bawel, artinya cukup banyak bicara dan ngobrol ya. Dan kamu banyak juga berkenalan sama dia, ada beberapa yang kayak nggak sengaja ngobrol-ngobrol dari sosial media, bisa dari kumpul-kumpul, acara kumpul-kumpul pas ada teman-teman ngumpul-ngumpul, jadi ngobrol-ngobrol bisa ya. Dan di sini juga kalian banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi juga ada, finansial, sama-sama sharing gimana cara cari penghasilan tambahan gitu ya. Pets ya. Orangnya juga terkadang ya, terkadang dia bisa menjadi galau ya. Terkadang dia bisa menjadi galau, tapi artinya dalam satu sisi pikirannya dia itu bisa bercabang, tapi artinya dia juga artinya beberapa dari mereka bisa punya pikiran cadangan lain ya. Jadi orangnya gak gampang nyerah untuk mencari satu pikiran, tapi dia akan berusaha mencari opsi lain. Dan mice ya. Di sini ada yang memang beberapa agak gugup, anxiety gitu ya. Banyak resah, ada yang kalau gelisah suka makan, dan dia memang yang senang kerja kalau berkumpul sama orang. Itu ciri-cirinya dia. Kita mulai ciri-cirinya kamu. Dog, wow, kamu orangnya friendly, kamu orangnya setia ya. Jadi friendly-nya kamu, bersahabatnya kamu ini ya, kesetiaan kamu ini menjadi mungkin juga satu daya tarik untuk dia ya, membuat dia kagum. Oke? Heart, kamu orang yang perasa, kamu orang yang sensitif, tapi kamu juga orang yang romantis ya. Soalnya melihat di sini ada orang yang romantis, penyayang, perasa. Perasanya dalam artian di sini ada simpati dan empati itu ada dalam lingkungan kamu ya, dalam bagaimana kamu berinteraksi sama orang lain. Oke? Ada book. Di sini kalian punya banyak sekali pengetahuan ya, suka baca buku, punya banyak sekali pengetahuan, atau memang orang yang senang kalau ada apa-apa tuh penuh dengan perencanaan ya. Kamu senang perencanaan, kamu suka baca buku ya. Itu juga Sora lihat ada mungkin di sini yang bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan binatang ya, atau yang berhubungan dengan buku, alat tulis, percetakan, letter. Nah, kamu banyak chattingan sama dia, kamu orang yang suka lebih suka mungkin chattingan atau textingan gitu ya kalau berkomunikasi sama dia, kalau Sora lihat di sini. Dan di sini juga orang yang kalau chatting sama kamu itu ya, dia merasa kayak seneng gitu loh chattingan sama kamu, menyenangkan. Dan store, orangnya aktif, nggak bisa diem ya, ada aja yang dikerjain ya. Tapi ini juga menandakan kadang-kadang karena kesibukan kamu bisa on off chattingan atau komunikasi sama orang ini. Itu kira-kira ciri-ciri dia dan ciri-ciri kamu. Sekarang kita akan lihat yuk, apa sih yang sekiranya membuat dia tuh jadinya kagum sama kamu? Apa ya yang membuat dia kagum sama kamu? Oke. Dia melihat ya, dari awal dia berkenalan sama kamu itu selalu orang yang punya banyak perubahan. Perubahannya itu semakin baik ya. Artinya ya, circle around the moon. Kamu menyadari kalau sudah sampai ke dalam satu pencapaian tertentu harus ada lagi yang dirubah. Artinya secara berkala ya, berusaha untuk merubah diri jadi lebih baik. Jadi kalau orang ini udah kenal lama sama kamu, dia bisa melihat banyak perubahan dalam hidup kamu yang seperti masuk ke dalam fase baru yang lebih baik. Itu yang Sora lihat ya. Jadi di sini memang ada energi dari banyak perubahan, kamu banyak berubah ke arah yang lebih positif, atau di satu sisi Sora melihat di sini dia juga mengagumi bagaimana kamu siap terhadap sebuah perubahan, ya. Garden Gate, ya. Kamu juga orang yang di sini selalu bisa melihat dari berbagai sudut pandang, ya, kalau Sora lihat di sini, dan kamu selalu melihat berbagai potensi apa yang bisa dilihat
ya. Apa yang bisa digali, apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Kamu tahu bagaimana melihat potensi ya kalau Sora lihat di sini. Nah, ini juga ngomongin soal gate ya. Gate itu adalah pintu pembuka dan apa namanya kesempatan. Kamu bisa memberikan kamu bersikap terbuka untuk membiarkan orang juga masuk dalam hidup kamu gitu ya. Tapi di sini juga artinya kamu juga tahu bagaimana menjaga jarak. Jadi namanya gate itu kan pagar itu bisa dibuka ditutup ya. Jadi kamu tahu bagaimana kapan orang harus masuk dan kapan orang harus keluar dalam hidup kamu. Banyak orang yang dia sering sekali terjebak dalam toxic relationship atau toxic environment tapi tidak bisa punya kekuatan untuk keluar dari situ. Ya, jadi membiarkan dirinya itu terjadi seperti itu aja. Purify. Ya, kamu orang yang di mata dia kagum karena kamu murni, karena kamu tulus, karena kamu apa adanya. Ya, purify itu murni ya. Kita coba lihat kata-kata arti lebih lanjut dari purify, ada nggak pengertian lain mungkin bisa membuat lebih mendalam untuk pengertian purified-nya ya, daripada sotoy kita cek. Oke, murni, bersih, suci ya gitu loh. Jadi di sini kalau Sora lihat juga banyak dari mereka yang merasa semenjak mengenal kamu atau ada kamu dalam hidupnya, dia menjadi hidup dia tuh jadi lebih positif, lebih bersih dari segala yang toksik itu bisa dari pikiran, bisa dari perbuatan ya. Kamu membantu dia untuk menjadi punya perilaku atau pikiran yang lebih bersih atau lebih positif ya. Kamu juga buat dia sesuatu yang magic. Kamu itu magic itu tidak selalu buruk, tapi magic di sini kayak sesuatu yang ajaib, sesuatu yang unik. Kamu bisa bikin dari mungkin yang kayak dari nggak ada jadi ada gitu ya. Jadi kamu tuh kayak bisa selalu membuat dia surprise gitu ya, kagum dia sama kemampuan kamu yang seperti kamu tuh seolah-olah magician gitu ya, padahal bukan gitu. Tapi kamu selalu siap apa namanya dalam segala situasi ya. Wow, di sini ada stars ya. Jadi di sini ada logo yang Sora melihat di sini. Stars itu juga adalah sesuatu kekaguman, tanda medali kekaguman. Jadi di sini memang dia melihat kamu itu respect. Jadi di sini ada energi dari kamu yang membuat dia respect sama kamu. Ya, aura kamu, energi kamu membuat dia respect ya. Dan bagaimana kamu jadi orang yang sangat percaya diri. Percaya dirinya bukan kepedean ya, tapi artinya kamu punya belief, kamu punya trust sama apa yang mau kamu kerjakan, sama diri kamu gitu ya. Kamu orang yang positif dan orang yang optimis. Positif dan optimis gitu loh ya, sama masa depan, sama hidup kamu gitu ya. Jadi dia respect, dia kayak punya energi yang membuat dia itu kayak nggak mau looking down at you ya. Kontrol, kamu juga punya kontrol diri yang baik ya. Walaupun kamu tahu kamu mungkin saja bisa memanipulasi orang lain dengan apa namanya, bagaimana kamu dekat sama dia gitu loh ya misalnya. Tapi di sini kalau Sora melihat kamu mengontrol diri kamu untuk tidak memanipulasi orang lain dan kamu punya pengontrolan diri yang baik sama diri kamu ya. Kamu tuh kayak berusaha men-taking care diri kamu, kayak batas-batas apa kamu bikin kontrol sama diri kamu sendiri, ke dalam maupun keluar, itu yang membuat dia jadinya kagum. Ya, ada kontrol ke dalam diri dan kontrol keluar diri, ya. Dan kamu banyak sekali memberikan dia insight. Insight itu memberikan dia kayak wejangan-wejangan, memberikan dia wangsit-wangsit, memberikan dia apa namanya, ide-ide gitu, pencerahan-pencerahan yang sebelumnya kayak belum pernah dia mungkin kepikiran ya. Jadi kayak apa yang kamu sharingkan sama dia itu sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah dia tahu, belum pernah dia ngerti gitu ya. Jadi dia merasa kayak deket sama kamu, dia kagum karena kamu tuh punya pemikiran yang membuat dia tuh pertama ngerasa kayak tambah kayak kamu tuh pinter, kamu tuh beda dari yang lain ya. Di sini juga dia merasakan komunikasi sama kamu itu menjadi komunikasi yang sangat berbeda. Jadi di sini dia merasa komunikasi kalian secara chattingan tadi itu ada sesuatu ya yang membuat dia, kok aku senang banget komunikasi sama orang ini karena orang ini kamu selalu membuat dia ngerasa betah. Mungkin ada yang ngebuat tadi ke apa namanya, kegalauan dia jadinya sering apa namanya tertutupi dengan banyak komunikasi sama kamu ya. Hal-hal yang negatif juga dia lama-lama terkikis ya. Itu yang membuat dia kagum. Dan di sini ada energi dari rilis ya. Jadi di sini ada energi dari rilis, energi dari artinya kamu apa yang sudah harus dilepaskan, kamu lepaskan.
Jadi tidak mau memendam, tidak mau menahan-nahan apa yang sudah semestinya dilepaskan. Jadi kalau memang negatif ya dilepaskan. Kalau memang sudah toksik ya harus dilepaskan ya. Jadi nggak mau simpan-simpan sesuatu yang negatif ya. Dan kamu adalah orang yang punya banyak sekali tujuan ya. Kamu tuh orang yang fokus, kamu jelas punya tujuan. Artinya orang ini mungkin sebelumnya juga nggak punya tujuan yang jelas sama hidupnya, tapi semenjak mengenal kamu kasih dia banyak insight-insight, dia merasa kayak kamu itu memberikan dia banyak sekali arahan supaya hidupnya dia lebih punya tujuan, lebih fokus ya. Jadi fokus ini dan matahari dan bulan yang warnanya merah, kamu adalah fokusnya berani, fokusnya bold gitu ya. Kamu mengontrol diri kamu, gimana caranya supaya tetap bisa sampai ke dalam tujuannya itu ya. Dan di sini kamu punya aura yang sangat dia kagumi. Warna aura kamu cerah. Gini, meskipun tidak bisa dilihat, tapi aura itu bisa dirasakan. Dia merasakan energi di dekat kamu itu sesuatu yang positif, auranya positif. Ya. Auranya penuh dengan warna-warni yang mencerahkan juga, memberikan dia energizer, memberikan dia energi suportif. Itu juga ada kalau Sora lihat ya. Jadi gini, dia itu kagum sama kamu juga adalah hasil dari observasi. Jadi bukan cuma hasil dari kayak baru kenal gitu aja langsung kagum. Enggak gitu. Sora lihat di sini ada energi dari observasi yang secara mendalam dia melihat aura kamu sangat bagus sehingga berada sangat nyaman di dekat kamu. Ya. Artinya kamu juga seorang observer yang baik. Kamu suka mengobservasi orang. Jadi kamu bisa memperhatikan. Observasi itu bukan cuma melihat, observasi itu memperhatikan. Karena kamu bisa memperhatikan secara mendalam, kamu bisa kasih orang pandangan yang berbeda dan pandangan yang lebih kayak multiple layers. How do I say, like many colors there gitu. Ya. Berikutnya. Ada acceptance dan courage. Dia kagum karena kamu punya satu perasaan penerimaan yang sangat baik ya. Kamu sangat menerima, artinya kamu menerima dia apa adanya, kamu menerima dirimu apa adanya, kamu menerima orang-orang sekitar kamu apa adanya. Jadi dia merasakan ada energi penerimaan yang dia rasakan ya. Dan dia juga merasakan dia mendapatkan courage, dia mendapatkan dukungan dari kamu, mendapatkan support dari kamu ya. Ini sesuatu yang membuat dia mengagumi bagaimana kamu memberikan dia dukungan, bagaimana kamu memberikan dia support, dan bagaimana dia merasa diterima. Kamu juga menjadi seseorang yang sangat ceria ya. Ini awakening ya. Kamu banyak membuat dia itu kayak tersadarkan apa yang harusnya dia lakukan sama hidupnya dia, bagaimana kamu mewarnai hidup dia jadi supaya lebih ceria, ada kehangatan, ada sesuatu yang baru. Kamu memberikan layer baru sama orang ini kalau yang Sora lihat ya. Dan bagaimana kamu tahu bagaimana tetap bersenang-senang, lingkungan kamu bagaimana tetap positif, tetap bersenang-senang gitu ya. Jadi sisi keceriaan kamu, meskipun kamu kesannya serius, tapi artinya kamu juga punya sisi ke fun time yang membuat dia merasa enjoy berada di dekat kamu ya. Yang berikutnya, dan ada fire, kamu ada sesuatu yang bergairah. Dia melihat kamu sangat bersemangat, hangat, bergairah, orang yang fokus sama aksi gitu ya. Jadi namanya api itu jadi sesuatu yang sangat penting. Kita nggak bisa masak kalau nggak ada api ya. Jadi dia merasa kayak kamu tuh memberikan semangat, kamu memberikan support. Itu yang kagum. Kayak kamu juga jadi orang yang selalu berapi-api, bersemangat. Dia tidak pernah melihat kamu letih, lemah, lesu, tidak bergairah ya. Ini yang jadi sisi lain yang membuat dia juga nyaman ya, kagum sama kamu. Oke. Konon katanya kalau di Sora Tarot harus ada manis-manis dari cintaannya ya. Kita mau lihat pesan cintanya sebagai penutupan. Kekaguman-kaguman itu. I hope you can feel the powerful my love for you is. Ya, jadi dia merasa bahwa kamu yang buat dia kagum itu membuat dia kayak merasa perasaan dia pun semakin kuat ke kamu, powerful, karena jadi satu gini. Jadi bukan cuma sayang, tapi di sana juga ada energi dari bagaimana kamu menjadi seseorang yang buat dia kagum. Jadi kamu sumber inspirasi juga ya. Itu yang jadi salah satu bensin perasaan dia ke kamu.
When I met you, I felt this magnetic pull towards you. Ketika aku ketemu sama kamu, menjalankan ketemu sama kamu, ngabisin waktu sama kamu, dia merasa seperti ada magnet dari kamu yang menarik dia. Ini juga dia bingung kenapa seperti itu, gitu ya. Dan dia merasa dia sangat bisa percaya sama kamu. Ya, mungkin orang ini ada beberapa yang punya trust issue ya, tapi kamu bisa membuat dia merasa dia percaya sama kamu. Kamu punya pengaruh kuat yang sangat besar ke dia, ya. Jadi karena kagum, namanya orang mengidolakan seseorang yang lain, apa yang dibilang idolanya biasanya diturutin. Jadi kamu kayak punya pengaruh gitu untuk orang ini, ya. Kamu memberikan banyak cahaya ke dalam hidup aku. Tadi kan Sora udah bilang ya, banyak mungkin di sini orang yang hidupnya selama ini sudah tidak bersemangat, banyak negatifnya, tapi kamu memberikan banyak terang ke dalam hidupnya dia, ya. Aku juga tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sama orang lain sebelumnya. Jadi cuma sama kamu lah dia bisa merasakan perasaan seperti ini. Jadi satu perasaan unik ya. I want to take you to the most exotic places in the world and spoil you. Dia pingin bisa ngajak kamu jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, yang bagus, dan memanjakan kamu. Every time we talk, my heart beats so fast. Ya, dia selalu deg-degan kalau ngobrol sama kamu. Salting sama kamu, salah tingkah. Ya, jadi kalau memang orang ini misalnya baru deket sama kamu dan belum ngucapin perasaan, paling gampang lihat aja dia. Kalau dia selalu kelihatan seperti kalau depan kamu kok kayaknya salting, kok kayaknya serba salah, kok kalau ngobrol suka malu-malu, ya sudahlah. Itu adalah ciri-ciri dia yang memang kagum sama kamu. Oke? Kita hari ini mau pakai energi Shio ya. Udah berapa episode nih nggak ada Shio. Oke, kita coba dulu Shio. Ada kerbau. Ini bisa Shio kamu, bisa Shio dia. Ada monyet, monkey. Babi, Shio babi. Shio tikus, Shio ayam, Shio naga, satu lagi, aku mau yang ini, Shio kelinci, 7 Shio ya, beda-beda semua. Dicek ya, Shio kamu atau Shio dia. Kalau bingung tinggal di Google aja. Sekarang kita mau ke alfabet. Oke. Aku seneng deh baca-baca kayak gini nih, positif banget energinya. Ya. Ada W, V, E, B, R, I, Z, D, A, I, N, E, C, D, S, L, dikit lagi, G, T, I, U, R, dan J, U, L. Kalau bingung, paling gampang ya, di pause terus di zoom, lihat apa, oke? Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Ya, semoga Sora bisa membantu. Kalau kamu masih penasaran sama masalah ini atau masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_sarot di Instagramnya Sora. Ya, dan terus dukung Sora, berikan komentar yang positif di kolom komentar, kasih ide pembacaan ya, dan yang mau untuk bantu donasi pembelian kartu dan sebagainya, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram Sora. Until I see you in the next one, bye bye.